Halo teman-teman, selamat bertemu lagi di video saya kali ini. Sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai kategori produk ya teman-teman. Nah, di sini kategori produk dapat kita lakukan untuk melakukan kategori terhadap produk-produk agar lebih mudah. Nah, sebelum kita memulai untuk tutorial kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan skenario kita. Nah, di sini untuk skenario yang akan kita lakukan adalah PT Rosan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retailer dengan mendistribusikan barang-barang dari vendor ke konsumen. Bisnis ini bergerak dalam bidang B2C atau business to customer dengan target pasarnya adalah para penggiat journaling atau pembuat buku harian. Untuk memudahkan perusahaan dalam mengatur stok barang atau persediaan yang berada di warehouse, Kepala Departemen Purchasing PT Rosan yang bertanggung jawab terhadap stok produk harus membuat kategori dari produk-produk yang dibeli dari vendor pada saat proses procure to pay. Pada skenario kali ini kita akan mencoba untuk membuat kategori produk berdasarkan jenisnya, yaitu stationery. Kemudian stationery tersebut akan dibuat kategorinya lagi menjadi brush pen, mengingat brush pen memiliki banyak jenis, merek, dan warna. Oke, untuk melakukan tutorial kali ini, kita akan ke Michelle Admin di sini. Nah, kemudian kita akan pergi ke modul inventory ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di modul inventory ini, kita ke navigation bar, ke bagian configuration, kemudian kita pilih untuk product categories. Nah, di sini terdapat beberapa daftar kategori yang sudah dibuat secara otomatis oleh Demo Data. Di sini tugas kita adalah membuat kategori baru ya, teman-teman. Nah, di sini kita klik untuk create. Nah, di sini kita sudah berada di bagian produk categories yang akan kita buat. Nah, di sini untuk kategorinya kita masukkan stationery. Nah, untuk parent kategori di sini terdapat beberapa pilihan ya, teman-teman. Saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa. Sellable product adalah produk fisik yang dapat disimpan atau menjadi stok barang serta persediaannya dapat diatur ke dalam inventory. Sellable product dapat digunakan sebagai produk yang digunakan di dalam manajemen stok di mana pengisiannya dilakukan secara otomatis. Karena kita perlu untuk mengetahui seberapa banyak produk yang kita miliki dalam stok tersebut. Odoo akan membuat dokumen shipment transaction terhadap dokumen purchase order dan dokumen delivery order terhadap sales order. Apabila kita memilih tipe sellable product, maka kita dapat mengatur terkait reordering rule, bill of material, dan traceability. Selain itu, kita juga dapat melakukan kontrol terhadap stok minimal produk yang seharusnya dengan menggunakan reordering rule agar tidak terjadi out of stock. Jadi untuk consumable product adalah produk habis pakai yang stok persediaannya tidak dapat diatur ke dalam inventory. Consumable product ini tidak dapat dikelola stoknya karena kita akan mengirimkan produk setelah menerima produk tersebut. Tipe produk ini membuat perusahaan tidak perlu mengatur terkait inventaris karena produk akan langsung dikirimkan kepada pelanggan setelah kita menerimanya dari vendor. Sama halnya seperti storable product, pada tipe ini Odoo juga akan membuat dokumen shipment transaction terhadap dokumen purchase order dan dokumen delivery order terhadap sales order. Kemudian apabila terjadi out of stock, maka Odoo akan memberikan pesan peringatan atau warning di quotation. Odoo dapat melakukan delivery order walaupun tidak terdapat saldo di dalam stok. Selanjutnya untuk service product adalah produk non-material yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika memberikan pelayanan kepada konsumen. Tipe servis ini akan mengkonfigurasikan waktu ketika perusahaan memberikan layanan kepada konsumen. Tipe ini memiliki kemungkinan untuk tidak muncul ke dalam stok operation dan tipe layanan ini tidak dapat disimpan sebagai stok produk. Oke, berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita memahami bahwa stationery adalah produk yang akan dijual kepada konsumen sesuai dengan skenario yang telah disebutkan sebelumnya. Maka di sini pada parent kategori kita akan memilih untuk all/sellable. Nah, selanjutnya untuk costing method ya, di sini terdapat beberapa pilihan yaitu standard price, first in first out atau FIFO serta average cost. Saya akan mencoba untuk menjelaskannya ya, teman-teman. Oke, di sini standard price merupakan metode costing default dari Odoo. Harga dari persediaan akan didefinisikan pada product form dan harga tersebut akan digunakan untuk menghitung valuasi. Meskipun harga pembelian dengan purchase order berbeda, maka valuasi akan tetap menggunakan harga yang didefinisikan pada product form. Oke, selanjutnya untuk average cost, di sini average cost merupakan metode costing yang menghitung valuasi dari persediaan berdasarkan rata-rata harga persediaan kemudian dibagi dengan jumlah stock on hand yang tersedia. Melalui metode ini, valuasi dari persediaan yang dimiliki perusahaan akan bersifat dinamis dan akan disesuaikan secara konstan sesuai dengan harga pembelian persediaan. Terakhir untuk first in first out atau FIFO merupakan metode costing yang dapat dimanfaatkan untuk melacak masuk dan keluarnya persediaan secara real time dan menggunakan harga yang sebenarnya dari persediaan tersebut untuk mengubah valuasi harga. Pada metode ini, barang yang dibeli terlebih dahulu akan langsung dijual, kemudian saat menggunakan stok selanjutnya apabila stok terakhir sudah habis. Saat menggunakan stok selanjutnya tersebut, maka harga persediaan akan diperbarui sehingga metode ini dapat dikatakan sebagai metode yang paling akurat walaupun sangat rentan terhadap human error. Nah, pada tutorial kali ini kita akan menggunakan FIFO sebagai metode costing yang akan kita gunakan karena sebagaimana telah dijelaskan bahwa metode ini yang paling akurat walaupun sangat rentan terhadap human error. Nah, di sini untuk costing metodenya kita ubah menjadi FIFO ya, teman-teman, sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya. Kemudian di sini untuk bagian logistik kita pilih saja FIFO agar konsisten dengan costing metodenya. Kemudian di sini pada icon cloud untuk menyimpannya walaupun sudah secara otomatis tersimpan, kita klik saja untuk save manually. Di sini kita lihat bahwa kita sudah berhasil untuk membuat kategori dari stationery. Ini L/sellable/stationery.
Kemudian kita kembali lagi ke produk kategoris ya. Di sini juga sudah terlihat kita berhasil membuatnya. Kita klik button create lagi karena kita perlu untuk membuat kategori brush pen dari stationery. Nah, di sini kita masukkan untuk kategorinya itu brush pen. Kemudian di sini untuk parent kategorinya adalah kita search more di sini. Kemudian di sini pada parent kategori terdapat all/sellable stationery. Kita klik. Nah, kemudian di sini untuk costing method kita samakan seperti stationery sebelumnya, first in first out atau FIFO. Kemudian untuk force removal strategy kita pakai FIFO juga. Ya, kemudian untuk itu kita klik icon cloud atau save manually di sini. Nah, kita sudah berhasil untuk membuat kategori untuk brush pen ya dari stationery/brush pen. Kemudian kita kembali lagi ke produk kategoris. Ya, di sini kita sudah berhasil untuk membuat stationery dan stationery/brush pen. Oke, berarti kita sudah berhasil untuk membuat sesuai dengan skenario yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit terkait dengan standar price, yang mana bahwa harga itu akan sesuai dengan yang sudah didefinisikan pada product form. Nah, di sini kita buka saja, misalnya untuk cabinet with doors. Nah, di sini kita lihat, di sini untuk cost-nya adalah 120 ya. Di sini costingnya akan menggunakan cost yang ada di halaman produk ini. Jadi untuk metodenya akan menggunakan harga yang ada di sini ya teman-teman. Itu untuk standar price. Oke, kita kembali lagi ke halaman produk kategoris. Oke, karena kita sudah menjalankan skenario yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka sekian tutorial mengenai cara membuat kategori untuk produk pada model inventory. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.